Cerita ini mengisahkan seorang nenek tua yang hidup miskin dan bekerja sebagai pengumpul rongsokan di sebuah kampung. Warga kampung menuduhnya sebagai pencuri tanpa bukti jelas, lalu mengarak dan memperlakukannya dengan kejam. Suatu malam, nenek itu diselamatkan oleh sosok misterius yang membuatnya lenyap. Setelah kejadian itu, kampung dilanda bencana alam bertubi-tubi, ternak mati, sungai tercemar, dan banjir bandang menghancurkan kampung. Warga yang selamat menyadari kesalahan mereka dan menyesali perbuatan mereka terhadap nenek. Mereka pun belajar untuk hidup dengan penuh empati, kebersamaan, dan menghormati alam. Kisah nenek menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan, kebaikan, dan menghargai sesama manusia. Di sebuah kampung kecil yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun dan jalanan berdebu, hiduplah seorang nenek tua yang selalu tampak sendiri. Wajahnya keriput dimakan waktu, dengan rambut putih yang tak terurus dan tangan yang gemetar saat menggenggam kantong plastik lusuh penuh dengan barang-barang bekas. Nenek itu tidak memiliki rumah besar atau keluarga yang merawatnya. Seluruh dunia yang dikenalnya adalah jalanan kampung yang berliku dan tumpukan sampah yang dianggap tak berguna oleh orang-orang. Pagi-pagi buta, sebelum matahari menyembul di balik pegunungan, nenek itu sudah bangun. Dengan gerakan yang lambat namun pasti, ia mengeluarkan gerobak tua beroda kecil yang telah berkarat dan berderak setiap kali didorongnya. Di atas gerobak itu, menumpuk berbagai jenis barang rongsokan, botol plastik pecah, potongan kayu, kaleng bekas, kardus lusuh, hingga besi tua yang berkarat. Meskipun begitu, bagi nenek, barang-barang itu memiliki nilai. Barang-barang itu adalah sumber kehidupannya. Di sepanjang jalan kampung, nenek itu mulai menyisir. Dengan mata yang tajam, ia melihat segala sesuatu yang terlihat sepele bagi warga kampung. Sepotong kabel terbuang, pecahan piring yang retak, atau potongan kain yang jatuh dari jemuran. Ia berhenti, merunduk, dan mengambil barang-barang itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam gerobak. Meski tangannya sudah gemetar, semangatnya tidak pernah surut. Namun, di balik kesederhanaannya, warga kampung memandang nenek itu dengan penuh curiga dan tidak suka. Ada bisik-bisik yang beredar tentang nenek pengumpul rongsokan itu. Barang-barang kecil mulai hilang dari pekarangan rumah warga. Sebuah kalung emas yang tertinggal di meja, pot bunga yang tiba-tiba menghilang, hingga sendal jepit di halaman belakang. Meski tak ada yang pernah melihat nenek itu mencuri, keberadaannya yang sering berada di sekitar tempat barang hilang membuatnya jadi sasaran tuduhan. Setiap kali nenek melewati rumah warga, mata mereka menatap tajam, seolah-olah siap meledak dengan kata-kata kasar. Anak-anak menjauh ketakutan, orang dewasa menggerutu, dan beberapa tetangga bahkan menyuruh anjing mereka menggonggong saat nenek melintas. Tapi nenek tetap berjalan, diam, dan tidak pernah membalas. Ia tahu dirinya berbeda, dan dunia yang menolaknya seolah menjadi tembok besar yang harus ia lalui setiap hari. Hari-hari berlalu, dan berita buruk tentang nenek semakin menyebar. Ia disebut pencuri, perusak ketenangan kampung, bahkan ada yang mengatakan ia pembawa sial. Namun, di balik semua celaan itu, nenek hanya memiliki satu keinginan, mencari nafkah dengan cara yang ia tahu, mengumpulkan barang yang dianggap remeh agar bisa bertahan hidup. Malam tiba, langit gelap menyelimuti kampung. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, dan suara jangkrik serta angin malam mengisi kesunyian. Nenek duduk di sudut jalan, menatap gerobak penuh rongsokan dengan mata yang sayu. Meski lelah, ia masih berharap esok hari akan berbeda, bahwa orang-orang akan melihatnya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai manusia yang juga punya cerita dan luka. Namun, malam itu juga membawa awan gelap yang lebih dari sekadar langit yang suram. Sebuah badai kecil sedang merayap perlahan, membawa petir dan angin dingin. Ini menjadi pertanda akan datangnya babak baru dalam hidup sang nenek, dan kampung yang sudah lama bergejolak dengan prasangka dan ketidakadilan. Setelah hari-hari berlalu dengan langkah nenek yang tenang mengitari kampung sambil mengumpulkan barang rongsokan,
Bisik-bisik di antara warga mulai berubah menjadi suara keras yang penuh amarah. Setiap rumah mulai memperhatikan barang-barang kecil yang hilang secara misterius. Sebuah alat dapur di sana, beberapa potongan kain di sini, bahkan mainan anak-anak yang menghilang tanpa jejak. Rasa curiga menebal, dan semua mata dengan cepat menuding ke arah nenek tua yang selalu terlihat memikul beban kehidupan di pundaknya. Warga yang sebelumnya hanya berbisik-bisik kini tidak lagi mampu menahan kemarahan dan ketakutan mereka. Mereka berbicara di pasar, di warung kopi, dan di balai desa dengan nada yang semakin keras, membicarakan bagaimana nenek itu telah mengambil hak milik mereka. Foto-foto kecil barang yang hilang dan jejak-jejak samar mulai beredar di antara mereka, seolah-olah itu bukti nyata dari kesalahan sang nenek. Tetapi tidak ada yang benar-benar menyaksikan sang nenek mencuri, hanya dugaan dan asumsi yang menyelimuti suasana. Setiap kali nenek itu melewati rumah-rumah warga, sorot mata penuh curiga menyusulnya. Bahkan beberapa anak kecil yang biasa bermain di sekitar kampung mulai menghindarinya, takut disentuh olehnya atau ikut terseret dalam tuduhan yang belum jelas kebenarannya. Nenek itu merasa dunia semakin menjauh darinya, seakan ia bukan lagi manusia yang punya hak untuk hidup dengan damai. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga kemerahan, seorang pria muda berdiri di depan rumahnya dengan tangan terlipat dan wajah tegang. Ia menunjuk ke arah nenek yang tengah menata barang-barang rongsokannya di gerobak tua. Seketika, suara keras membahana dari mulutnya, mengundang perhatian warga lain. Teriakan itu menyebar seperti api, menuduh nenek telah mencuri dari rumahnya. Warga yang mendengar segera berkumpul, membentuk lingkaran di sekitar nenek. Mereka membawa barang-barang yang hilang sebagai bukti dan menuntut jawaban. Namun, nenek hanya menunduk. Wajahnya tertutup oleh kerudung lusuh yang sudah pudar warnanya. Ia tidak mampu berkata apa-apa, hanya dia menerima tekanan dan tuduhan yang datang bertubi-tubi. Semakin malam, suasana menjadi semakin tegang. Beberapa warga mulai berbisik tentang perlunya tindakan tegas untuk mengusir sang nenek dari kampung mereka. Ada pula yang berbicara tentang memberi pelajaran agar nenek tidak berani kembali. Rasa takut dan marah bercampur menjadi satu, menutupi hati nurani yang dulu pernah merasakan kasih dan empati. Nenek yang selama ini hanya mencari rezeki dengan mengumpulkan barang rongsokan kini terjebak dalam pusaran kebencian yang tak terduga. Ia berjalan pelan, mencoba menghindari tatapan penuh kebencian itu, namun tidak ada tempat yang aman baginya. Jalanan kampung yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya, kini berubah menjadi arena penghakiman tanpa pengadilan. Ketika malam semakin larut, suara gaduh mulai mereda dan warga kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang masih berkecamuk. Namun benih-benih permusuhan dan dendam telah tertanam dalam-dalam. Kampung kecil yang damai perlahan-lahan berubah menjadi ladang konflik, dengan sang nenek sebagai korban utama dari fitnah yang belum terjawab. Di sudut gelap kampung, nenek itu duduk sendiri, menatap langit yang mulai digelapkan awan mendung. Dalam kesunyian malam, hanya terdengar suara angin yang berbisik dan suara gemerisik daun kering. Ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Namun dalam hatinya yang lelah, tersimpan doa tanpa kata agar keadilan dan kedamaian suatu saat datang menyentuh hidupnya kembali. Keesokan harinya, pagi yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu dan muram. Kabut tipis menggantung di atas kampung, menyelimuti jalanan dan rumah-rumah dengan selimut dingin yang menambah suasana suram. Warga berkumpul semakin banyak, wajah-wajah mereka tampak tegang dan penuh kemarahan. Dalam pandangan mereka, sang nenek bukan lagi sosok yang patut dihormati, melainkan ancaman bagi keamanan dan ketertiban kampung. Seorang pria yang dikenal sebagai tokoh kampung memimpin pertemuan dadakan di balai desa. Ia berdiri dengan sikap tegas, menggerakkan tangannya seolah sedang mengatur barisan tentara. Keputusan pun diambil, nenek pengumpul rongsokan harus ditangkap dan diberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang dianggap mencuri. Dengan gerombolan warga di belakangnya, pria itu mendatangi rumah nenek.
Pintu kayu yang reot terbuka perlahan ketika mereka mengetuk dengan kasar. Nenek yang sedang duduk di bangku tua di depan rumahnya menatap mereka dengan mata yang letih, tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tahu apa yang akan terjadi, namun tubuh tuanya sudah terlalu lelah untuk melawan. Warga merangsek masuk, mengambil barang-barang rongsokan yang telah dikumpulkan nenek dengan gerobak yang sudah hampir penuh. Dengan kasar, mereka memeriksa setiap sudut rumahnya, mencari sesuatu yang bisa dijadikan bukti pencurian. Tidak ada yang mereka temukan selain barang-barang bekas yang selama ini menjadi sumber nafkah sang nenek. Meski tanpa bukti nyata, mereka tetap menuduh dan memperlakukan nenek dengan tidak hormat. Mereka menarik nenek itu berdiri, meski tubuhnya sudah rapuh dan goyah. Warga mulai berbisik dan berteriak, menyebutnya pencuri dan pembawa malapetaka. Anak-anak kecil yang ikut dalam kerumunan menatap nenek itu dengan rasa takut dan kebencian yang menular dari orang dewasa. Mereka mulai mengarak nenek keliling kampung, mengelilingi jalan-jalan yang biasa dilalui sang nenek dalam pengumpulan rongsokan. Warga berteriak dan mencaci, melemparkan kata-kata hinaan yang tajam menusuk hati. Beberapa melemparkan batu kecil dan sampah, seolah ingin mengusir sang nenek dari kehidupan mereka selamanya. Nenek itu berjalan perlahan, tertatih-tatih menghadap deraan hinaan yang mengoyak jiwa. Meski begitu, wajahnya tetap tenang, menahan air mata yang ingin jatuh. Tidak ada yang berani menolong, bahkan yang biasa menunjukkan sedikit rasa kasihan kini memilih untuk berpaling dan menyembunyikan diri. Iring-iringan penghinaan itu melewati rumah-rumah yang pernah menjadi saksi perjalanan hidup sang nenek. Setiap langkah diiringi bisik-bisik penuh amarah dan kebencian. Langit yang awalnya kelabu semakin gelap, awan hitam menggumpal menandakan badai akan segera datang. Saat iring-iringan itu melewati jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir kampung, petir mulai menggelegar. Hujan turun dengan deras, membasahi tubuh nenek yang lemah dan menguatkan suasana mencekam. Tapi tidak ada yang peduli pada penderitaan sang nenek. Mereka terus memaksanya berjalan, menuntut balas atas dugaan yang belum terbukti. Di tengah derasnya hujan, suara langkah kaki yang berat dan rintik air semakin menggema. Nenek itu, meskipun terhuyung-huyung, masih mampu menatap jauh ke depan. Di balik tirai hujan dan awan gelap, ada sesuatu yang berbeda menunggu. Sesuatu yang tidak disadari oleh warga kampung yang haus akan balas dendam. Hujan deras yang mengguyur kampung semakin menjadi-jadi. Butiran air yang jatuh dari langit menusuk ke tulang, membasahi semua yang ada di jalanan. Tubuh nenek renta yang sudah lemah basah kuyup, namun ia tetap dipaksa berjalan oleh kerumunan warga yang marah. Gerobak rongsokan yang biasa menjadi teman setianya kini teronggok di pinggir jalan, tak terurus, seolah menjadi saksi bisu penderitaan sang nenek. Warga kampung terus mengiringi nenek itu, suara mereka berbaur dengan gemuruh petir dan deru angin yang kencang. Kata-kata hinaan masih terlontar tanpa henti, mencuat dari mulut-mulut penuh kebencian. Beberapa dari mereka melemparkan benda kecil seperti batu dan ranting, menambah kesan kekejaman yang membekas di malam itu. Mata anak-anak yang ikut menyaksikan berubah dari rasa takut menjadi kebencian yang menempel di hati mereka untuk waktu yang lama. Dalam kehampaan itu, nenek itu hanya melangkah dengan lemah, menunduk dan menutup wajahnya dari tatapan yang penuh kebencian. Hatinya hancur, tetapi ada keheningan dalam dirinya yang tak tergoyahkan. Ia tahu, badai bukan hanya hujan yang membasahinya, tetapi juga amarah manusia yang tak pernah memahami penderitaannya. Ketika iring-iringan itu melewati sebuah tikungan jalan yang gelap dan sepi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di balik pepohonan yang bergoyang diterpa angin kencang, muncul sosok bayangan samar. Sosok itu tidak seperti manusia biasa. Ia bersinar redup dengan aura misterius yang menyelimuti tubuhnya. Langkahnya ringan, hampir melayang di atas tanah basah. Warga kampung yang melihat sosok itu terdiam, pandangan mereka terpaku, jantung berdebar-debar. Rasa takut merayapi tubuh mereka,
seolah menyadari bahwa yang hadir bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan amarah biasa. Bayangan misterius itu bergerak mendekat ke arah nenek, seolah ingin melindunginya. Saat bayangan itu berdiri di depan nenek, hujan seolah-olah berhenti turun di sekeliling mereka. Suasana berubah sunyi dan tenang, kontras dengan kegaduhan sebelumnya. Cahaya lembut yang dipancarkan bayangan itu menghangatkan udara dingin malam itu. Nenek mengangkat wajahnya yang penuh luka, dan untuk pertama kalinya, ada secercah ketenangan terpancar dari matanya. Warga yang mengiringi iring-iringan itu terperangah. Beberapa merasa takut, ada pula yang mulai merasakan ketakutan akan sesuatu yang lebih besar dari kemarahan mereka. Mereka mundur perlahan, seperti terhipnotis oleh aura misterius yang terpancar dari sosok itu. Sosok bayangan itu kemudian mengangkat tangan, dan dengan sentuhan lembut, ia menyelimuti nenek tua itu dengan cahaya yang semakin kuat. Tubuh nenek mulai menghilang dalam sinar yang menakjubkan. Dalam sekejap, nenek lenyap dari pandangan, seolah dibawa pergi ke dunia lain. Hening yang menyelimuti kampung itu membuat warga terdiam, hanya suara hujan yang mulai turun perlahan dan gemuruh petir yang semakin menjauh. Ketakutan dan kebingungan bergelayut di wajah mereka. Sementara mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah membawa mereka ke dalam kisah yang lebih besar dari sekadar tuduhan dan kemarahan. Kampung itu tidak akan pernah sama lagi. Dan bayangan misterius itu, yang muncul dari kegelapan malam, menjadi simbol kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang mengubah nasib sang nenek dan juga warga yang kini mulai menghadapi balasan atas perbuatan mereka. Setelah sang nenek lenyap dalam cahaya misterius di bawah hujan deras, suasana di kampung berubah menjadi sunyi yang mencekam. Warga yang tadinya penuh amarah dan kebencian kini berdiri terpaku, dikelilingi oleh udara dingin yang tiba-tiba turun. Hujan mulai melemah, namun angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang berjatuhan dengan suara berderak. Mata warga mulai menyapu sekitar, melihat ke langit yang masih gelap pekat. Petir sesekali menyambar, menerangi langit dengan kilat yang tajam. Namun ada sesuatu yang lebih dari sekadar badai alam yang biasa. Langkah demi langkah, perasaan gelisah dan takut merambat ke setiap hati. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi satu persatu. Pertama, beberapa binatang ternak milik warga mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Ayam-ayam yang biasanya bersorak di pagi hari kini diam membisu, sementara sapi dan kambing terlihat gelisah dan menolak makan. Warga mulai bergumam dan saling bertanya, namun rasa takut membuat mereka enggan berbicara secara terbuka. Kemudian, beberapa hari kemudian, air sungai yang mengalir tenang di pinggir kampung berubah warna menjadi keruh dan berbau busuk. Ikan-ikan mati mengapung di permukaan, membuat bau tak sedap menyebar ke seluruh kampung. Sumber air bersih mulai mengering, dan sumur-sumur lama mulai kehilangan debit airnya. Warga mulai panik, khawatir akan kebutuhan dasar mereka yang semakin sulit didapatkan. Di saat yang sama, hujan deras datang secara tiba-tiba. Namun hujan kali ini bukan hanya membasahi tanah, tapi datang dengan intensitas yang luar biasa. Banjir mulai melanda rumah-rumah penduduk, air naik dengan cepat menenggelamkan jalanan, kebun, dan ladang. Warga berlarian menyelamatkan diri, membawa harta benda seadanya, namun banyak yang kehilangan barang-barang penting. Kerusakan semakin meluas, dan kampung yang dulu tenang dan damai kini berubah menjadi lautan air yang mengancam. Suara gemuruh air dan ranting-ranting yang terbawa arus menggema di seluruh wilayah, menimbulkan rasa takut yang dalam di hati setiap orang. Di tengah kekacauan itu, warga mulai menyadari bahwa bencana yang mereka alami bukan semata-mata karena alam, melainkan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang memberi peringatan keras. Mereka mulai mengingat kembali malam ketika nenek pengumpul rongsokan di arah keliling kampung, dan tiba-tiba lenyap diselamatkan oleh bayangan misterius. Rasa penyesalan mulai tumbuh di dalam hati mereka. Namun penyesalan itu datang terlambat, saat alam sudah menunjukkan amarahnya dengan cara yang paling mengerikan. Kampung itu seolah-olah ingin menghapus jejaknya sendiri dari peta dunia,
menenggelamkan semua kenangan, baik dan buruk, yang pernah terjadi di sana. Dalam bencana yang melanda, bayangan misterius itu tidak pernah terlihat kembali. Namun kekuatannya terasa hingga ke hati warga, mengingatkan mereka akan perlunya keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Banjir bandang yang menerjang kampung itu membawa kehancuran yang belum pernah dialami oleh warga sebelumnya. Air yang meluap dari sungai naik dengan deras dan tanpa ampun, menggenangi setiap sudut desa hingga ke rumah-rumah yang dulu menjadi tempat berteduh dan menyimpan kenangan hidup mereka. Pohon-pohon besar yang bertahun-tahun berdiri tegak tumbang, ranting dan batangnya hanyut bersama arus yang kuat. Dalam kekacauan itu, suara jeritan dan tangisan pecah, bercampur dengan gemuruh air yang tidak pernah berhenti. Warga berlari mencari tempat yang lebih tinggi, berusaha menyelamatkan diri dan anggota keluarga yang lain. Banyak yang kehilangan jejak, terpisah oleh arus deras yang tak terduga. Benda-benda yang selama ini dianggap penting hanyut dan lenyap terbawa arus. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi puing-puing yang terseret ke hilir. Jalanan dan jembatan yang menghubungkan kampung dengan dunia luar hancur luluh, membuat bantuan sulit untuk datang. Namun, di balik segala kehancuran itu, ada rasa penyesalan yang dalam terpancar dari mata warga. Mereka mulai menyadari betapa kasar dan tidak adilnya perlakuan mereka terhadap nenek pengumpul rongsokan, wanita tua yang selama ini hanya ingin hidup sederhana dan damai. Dendam dan prasangka buta yang mereka bawa telah membawa malapetaka yang tak terelakkan. Sementara air terus mengalir, ada keheningan yang berbeda. Rintik hujan mulai mereda, digantikan oleh udara yang lebih sejuk dan segar, seolah alam mulai memberikan kesempatan baru untuk hidup kembali. Namun kampung itu kini seperti ditelan bumi, hilang tanpa bekas yang jelas kecuali cerita-cerita sedih dan peringatan bagi siapa saja yang mendengarnya. Beberapa warga yang selamat berkumpul di tempat yang lebih tinggi, memandang ke arah kampung yang sudah hancur. Mereka hanya bisa menangis dan merenung, mengenang kejadian yang mengubah hidup mereka selamanya. Mereka berjanji dalam hati untuk tidak melupakan pelajaran yang pahit ini, bahwa setiap manusia pantas mendapatkan rasa hormat dan keadilan, apapun latar belakang dan kondisinya. Dalam keheningan itu, bayangan misterius yang dulu menyelamatkan nenek tidak muncul lagi, namun kehadirannya tetap terasa seperti bisikan lembut yang mengingatkan pada kebaikan dan pengampunan. Kampung itu mungkin telah hilang, tetapi kisah nenek pengumpul rongsokan dan balasan karma yang menimpa warga akan terus hidup sebagai peringatan dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah bencana besar yang menenggelamkan kampung mereka, para warga yang selamat terpaksa meninggalkan tanah yang pernah mereka sebut rumah. Mereka berjalan kaki menuruni lereng bukit menuju dataran yang lebih tinggi, membawa hanya barang-barang yang paling berharga dan yang bisa mereka jangkau. Tubuh mereka lelah dan kotor. Wajah-wajah yang dulu penuh kemarahan kini penuh dengan rasa hampa dan penyesalan. Kehidupan baru yang harus mereka mulai tidaklah mudah. Di tempat pengungsian yang sederhana, di bawah tenda-tenda darurat dan langit terbuka, mereka merasakan betapa rapuhnya eksistensi manusia ketika dihadapkan pada amukan alam dan akibat perbuatan sendiri. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang berat, hanya sesekali terdengar bisikan dan air mata yang jatuh diam-diam. Setiap kali mereka berkumpul, pikiran mereka selalu tertuju pada nenek pengumpul rongsokan, wanita tua yang selama ini mereka curigai dan hina, namun ternyata memiliki jiwa yang lebih mulia daripada yang pernah mereka duga. Rasa malu menguasai hati mereka, menyadarkan bahwa penilaian mereka selama ini didasarkan pada prasangka dan ketidaktahuan. Malam-malam di pengungsian menjadi saat-saat refleksi bagi banyak orang. Mereka mengingat kembali tindakan mereka yang kejam, penghakiman yang tidak adil, dan bagaimana mereka telah mengusir seorang manusia tua yang tak berdaya dari kehidupan mereka. Namun, penyesalan itu tak membawa nenek kembali. Ia hilang bersama misteri yang menyelimuti sosok bayangan penyelamatnya. Seiring waktu, warga mulai saling membantu, mengulurkan tangan satu sama lain dalam kesulitan. Mereka sadar, hanya dengan kebersamaan dan rasa empati yang tulus, mereka bisa membangun kembali kehidupan.
Anak-anak bermain di antara tenda, tertawa tanpa beban, menjadi harapan baru bagi generasi yang akan datang. Namun, luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh. Bayangan kejadian yang terjadi, mulai dari penindasan terhadap nenek hingga bencana yang menimpa kampung, terus menghantui pikiran. Kisah itu menjadi pelajaran yang terpatri dalam ingatan, menjadi cerita yang mereka wariskan kepada anak cucu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam kesunyian malam, ketika angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah, beberapa warga merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Sebuah kehadiran yang tidak terlihat, namun penuh ketenangan dan pengampunan, seolah bayangan misterius itu masih menjaga dan melindungi mereka, memberi harapan bahwa suatu saat mereka akan menemukan kedamaian sejati. Kehidupan baru di pengungsian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan dan pembelajaran. Mereka tahu, dari kehancuran ini, akan lahir kekuatan baru, jiwa yang lebih peka dan penuh kasih, agar kelak tidak ada lagi yang tersakiti oleh prasangka dan kebencian. Hari-hari berlalu di tempat pengungsian dengan ritme yang lambat dan penuh perjuangan. Warga yang selamat dari banjir bandang kini menghadapi tantangan baru, membangun kembali kehidupan mereka dari nol. Tempat yang mereka tinggali hanyalah hamparan tanah terbuka dengan tenda-tenda seadanya, udara dingin malam yang menusuk tulang, dan tanah berlumpur setelah hujan yang tak henti. Namun, di tengah kesulitan itu, ada benih harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Pelan-pelan, warga mulai bergotong royong membersihkan reruntuhan, mencari barang-barang yang masih bisa digunakan, dan merencanakan langkah-langkah untuk bangkit kembali. Perasaan saling memiliki dan rasa empati yang baru terbangun, menggantikan kebencian dan prasangka yang dulu memecah belah. Para pemuda dan pria dewasa bekerja keras membangun shelter sementara dari kayu dan terpal, sementara para wanita mengatur kebutuhan sehari-hari dan mengurus anak-anak. Suara canda tawa anak-anak mulai terdengar kembali, mengusir sunyi yang sempat menyelimuti pengungsian. Meskipun mereka kehilangan banyak hal, kekuatan dan semangat untuk hidup memancar dari setiap wajah. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika warga mengumpulkan cerita tentang nenek pengumpul rongsokan. Mereka mulai mengenang sosoknya dengan rasa hormat yang dulu tidak pernah mereka berikan. Kisah-kisah tentang kebaikannya, tentang bagaimana ia merawat binatang kecil dan membersihkan sampah demi menjaga kebersihan lingkungan, mulai tersebar di antara mereka. Perlahan, cerita itu berubah menjadi legenda yang mengajarkan pentingnya menghargai setiap manusia tanpa melihat penampilan atau latar belakang. Bayangan misterius yang dulu menyelamatkan nenek itu menjadi simbol perlindungan dan keadilan yang tak terlihat, menginspirasi warga untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Di tengah proses membangun kembali, warga juga mulai menanam bibit tanaman dan pohon, menghidupkan kembali ladang yang dulu subur. Mereka menyadari bahwa alam juga memberi pelajaran tentang siklus kehidupan dan bagaimana harus menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Malam-malam di pengungsian kini dipenuhi dengan doa dan harapan. Warga berkumpul, berbagi kisah, dan berjanji untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Mereka belajar bahwa kebencian dan prasangka hanya akan membawa kehancuran, sementara kasih sayang dan pengertian adalah fondasi yang bisa membangun masa depan yang lebih baik. Meski kampung lama telah lenyap tertelan banjir, jiwa dan semangat warganya tidak ikut hilang. Dari puing-puing kehancuran, mereka membangun harapan baru, sebuah kehidupan yang lebih manusiawi dan penuh cinta. Setelah beberapa bulan hidup di pengungsian, warga mulai merasakan beratnya membangun kembali bukan hanya fisik kampung mereka, tapi juga jiwa dan moral yang sempat terkoyak. Kesulitan hidup sehari-hari menjadi ujian yang tak kalah besar dibanding bencana yang mereka alami. Mereka harus menghadapi rasa lapar, dingin, dan ketidakpastian masa depan. Dalam proses itu, terkadang muncul gesekan dan konflik kecil di antara mereka. Ketika tekanan hidup makin berat, kesabaran warga diuji. Namun, berbeda dengan dulu, mereka mulai belajar untuk mendengarkan satu sama lain, mengalahkan ego, dan mengutamakan kepentingan bersama.
Rasa solidaritas yang dulu tertutupi oleh kebencian kini muncul perlahan menjadi kekuatan baru. Warga yang lebih tua mencoba mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda, menanamkan pentingnya saling menghormati dan menebar kebaikan. Kisah tentang nenek pengumpul rongsokan yang dulu diperlakukan tidak adil sering diceritakan sebagai pengingat, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Semangat itu menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia pantas mendapatkan kasih sayang dan keadilan. Di saat yang sama, mereka mulai merasakan perubahan dalam diri masing-masing. Banyak yang dulu keras hati kini mulai membuka diri, belajar memaafkan dan memperbaiki hubungan yang retak. Hati-hati yang dulu tertutup karena prasangka kini mulai lembut, menerima kenyataan bahwa kehidupan adalah tentang memberi dan berbagi. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Cuaca yang tidak menentu dan pasokan makanan yang terbatas menjadi tantangan baru. Setiap hari adalah perjuangan, dan banyak yang merasa putus asa. Tapi, justru di saat-saat sulit itu, kekuatan batin dan kebersamaan menjadi penolong utama mereka. Malam hari, ketika bintang-bintang bersinar di langit gelap, warga duduk bersama di sekitar api unggun, merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Kesunyian malam menjadi saksi bisu tekad mereka untuk berubah, untuk membangun hidup yang lebih baik dari puing-puing kehancuran. Bayangan nenek pengumpul rongsokan dan sosok misterius yang pernah menyelamatkannya tetap hidup dalam ingatan mereka, menjadi lambang keadilan dan pengampunan yang tak pernah pudar. Kisah itu mengajarkan bahwa walau manusia bisa melakukan kesalahan, ada kesempatan untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik. Dalam kegelapan malam itu, lahirlah tekad bulat untuk membangun kembali kampung mereka dengan penuh cinta, menghormati sesama, dan menjaga keseimbangan dengan alam. Sebuah janji suci yang terpatri dalam hati setiap warga, agar masa depan yang lebih cerah bisa mereka raih bersama. Waktu terus bergulir, membawa musim demi musim yang menandai perjalanan panjang warga dalam menata ulang kehidupan mereka. Dari reruntuhan dan kehancuran yang dulu menyelimuti kampung, kini perlahan muncul secercah harapan yang mulai menerangi masa depan. Mereka tidak lagi tinggal di tempat pengungsian yang kotor dan sesak, tapi berhasil membangun permukiman baru di daerah yang lebih aman, dengan tanah yang subur dan udara yang segar. Setiap rumah yang dibangun menjadi saksi bisu perubahan besar dalam hati setiap warga. Rumah-rumah itu sederhana, namun dibangun dengan cinta, rasa hormat, dan kesadaran baru tentang pentingnya kebersamaan. Tidak ada lagi prasangka dan kebencian yang mengotori hubungan mereka. Kini mereka tahu bahwa manusia tidak boleh dinilai hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Anak-anak tumbuh dalam suasana yang penuh kasih dan perhatian. Mereka diajarkan nilai-nilai yang dulu terlupakan, rasa hormat, tolong-menolong, dan keadilan. Mereka juga mendengar kisah nenek pengumpul rongsokan yang menjadi pelajaran berharga bagi setiap generasi. Sosoknya kini dihormati sebagai simbol ketulusan dan kebaikan yang sejati, yang pernah terlupakan oleh warga namun kemudian diingat kembali dengan penuh rasa syukur. Masyarakat baru itu juga menjaga alam dengan penuh kesadaran. Mereka menanam pohon, menjaga sungai, dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Mereka belajar bahwa menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan mereka sendiri. Bayangan bencana masa lalu menjadi peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Suatu hari, di tengah perayaan kecil untuk mengenang kampung lama yang hilang, warga berkumpul di sebuah lapangan terbuka. Di sana, mereka mengadakan doa dan pengharapan, mengirimkan rasa terima kasih kepada nenek pengumpul rongsokan dan bayangan misterius yang pernah menyelamatkannya. Mereka tahu bahwa tanpa keberanian dan keadilan yang tersembunyi di balik cerita itu, mereka mungkin tidak akan pernah mampu bangkit dari kehancuran. Kampung baru itu kini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kebangkitan dan harapan. Cerita tentang nenek dan bayangan misterius menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, mengingatkan setiap orang untuk selalu menghargai sesama dan menjaga keharmonisan hidup bersama alam. Di akhir perjalanan ini, yang tersisa bukan hanya puing dan kenangan pahit, tapi cahaya baru yang menyinari jiwa setiap warga.
Mereka telah belajar bahwa dalam kegelapan dan cobaan, ada kesempatan untuk menemukan cahaya sejati, cahaya dari kasih sayang, pengampunan, dan harapan.